Doktif ngomong itu kapasitasnya. Dia dokter, dia tahu tentang ingredients. Dia membantu masyarakat Indonesia supaya pintar dan cerdas dalam memilih skincare produk yang akan dipakai di muka nih, di muka. Sekarang kalau nggak ada Doktif, pasti kalian masih ke bawah-bawah FOMO kan? Ke bawah-bawah FOMO-nya si Sela Saukia Ulen, ke bawah-bawah FOMO-nya Reza Gladys, ke bawah-bawah FOMO-nya siapa lagi itu? Pengusaha-pengusaha skincare. Bahkan ada salah satu dokter, siapa namanya dokter itu, yang ngejual produk dari Bangkok tidak ada BPOM. Karena gelar dokternya, jadi kalian percaya, kalian belilah skincare-nya. Situngkir, ya tuh dokter Situngkir. Benar nggak? Mbak DP, yang banyak buzzernya itu sebelah banyak banget loh buzzernya, kelihatan ya saat live ya. Baru belum semenit, tek, bener kata KNM, belum semenit udah sold out. Itu buzzer semua say ya. Banyak tuh yang spill juga ya sekarang tentang pendapatan si SS ya, yang dibela-belain sama si Mbak DP ini gitu. Udah anjlok say, sudah turun say ya. Mbak DP nggak tahu ya sampai segitunya, karena dia apa? Karena dia banyak buzzernya, say. Uangnya tuh habis buat bayar buzzer, buat bayar promo-promo di sini, di Toktik ya, banyak bayar promonya, iklannya dan lain-lain. Aduh, itu ratusan juta ada loh Mbak DP, tahu nggak sih? Baru main tok ya Mbak DP ya. Kesian deh, nggak tahu apa-apa. Dan soal kemarin ngundang Doktif itu bukan karena Doktifnya say, tapi memang acara talk showmu itu tidak berbobot, tidak penting. Kita kalau mau nonton Doktif di sini kok, Doktif tiap hari live di sini, tidak di mana-mana. Ya, kita kalau mau nonton Doktif di sini aja, nggak di acaramu yang receh itu. Gitu loh. Kita udah bosan banget lihat acara itu ya, udah berapa tahun ya. Gitu. Jujur tadinya saya juga penggemar Ambyar ini ya, tapi tambah kesini kok tambah kayak nggak apa ya? Ya nggak ada apa-apanya banget gitu, tambah nggak berbobot aja gitu. Dan saya kalau nonton itu dulu tuh sambil iseng aja sih, entah itu sambil nyiapin anak-anak sekolah, entah itu sambil nyiapin anak-anak sarapan, ya gitu itulah ya namanya ibu. Host yang satu ini emang mulutnya tuh nggak bisa dijaga. Itulah pentingnya kenapa ya kalau stasiun TV harus mencari host yang berbobot ya, kalau perlu yang apa ya, yang sekolah presenter lah, agar dia tahu beretika sebagai host seperti apa, menempatkan dirinya sebagai host seperti apa ya, harus netral, harus objektif gitu loh, jangan memihak A atau B. Seharusnya seperti itu, apalagi menyudutkan. Kemarin kan Doktif disudutkan sekali loh dengan 4 host ini. Jadi sekali lagi, bukan karena Doktifnya ratingmu itu biasa aja, bukan say, tapi karena image dari talk showmu itu memang receh gitu loh, memang biasa aja, nggak ada unsur edukasinya. Giliran dikasih yang edukasi, mereka pada ya gitu, karena nganggap talk showmu acaranya yang seru-seruan doang, receh-receh doang, kayak petantang-petenteng, kayak dor-dor gitu-gitu doang, iya kan? Jadi nggak usah nyalain Doktifnya ya, kalau ngepro aja, nggak usah sampai ngejatuhin, maksudnya nggak usah sampai apa ya, bawa-bawa rating lah gitu. Norak, tahu nggak sih? Hanya orang-orang bodoh yang percaya 100% ke BPOMK. Mending kita percaya ke Doktif walaupun terjadi huru-hara ya. Jangankan urusan muka atau skincare. 2022 itu ada kasus tuh obat-obat yang diminum sama anak kecil batuk pilek. Itu anak kecilnya kena gagal ginjal dan cuci darah, Kak. Sekarang Kak lihat ya, perusahaannya kena sanksi nggak? Masih jualan apa nggak? Gitu. Orang BPOM-nya bertanggung jawab nggak? Ada yang mundur nggak? Coba Kakak cek aja. Jangankan urusan muka ya, urusan nyawa anak bangsa aja BPOM lalai. Dan logikanya kayak gitu ya, kalau BPOM bekerja Kak, kan kita tahu kayak di 2021-2022 tuh Daviena, Sela Saukia, kosmetiknya itu kan booming banget. Apakah tidak ada satu orang pun BPOM mengujinya overclaim apa enggak? Itu nggak masuk di akal ya Kak ya. Mereka akan bilang kita kekurangan sumber daya manusia. Saya nggak percaya Kak, karena ini viral seviral-viralnya Kak. Apa tidak ada satu orang pun di BPOM yang menyuruh untuk coba cek Daviena, coba cek Sela Saukia gitu ya? Pasti ada Kak, cuman masalahnya itu Kakak ada tahu lah ya, Kakak orang Indonesia kan, karena banyak yang bisa dibantu. Ada yang bisa dibantu nggak? Ini kan, asal ada Pak, asal ada. Nah ini nih di bawah tuh ada komen Kak.
Jadi percaya sama BPOM tuh 50% aja Kak. 50% jangankan muka kakak, nyawa anak bangsa aja tuh dia lalaikan. Jadi Kak gitu ya, di Indonesia tuh kita harus melindungi diri sendiri Kak. Dan terjadinya huru-hara skincare ini lebih baik Kak daripada kita percaya ke BPOM 100% Kak. BPOM penting Kak, cuman 50% aja. Di Indonesia ya Kak ya, saya nggak ngomong BPOM ya, semua itu bisa diatur Kak di Indonesia ya Kak, selama ada duitnya. Saya nggak ngomong BPOM lah ya, tapi budaya Indonesia gitu, semua bisa diatur selama ada duitnya, aman Kak. Ya gitu ya, jadi kakak harus menjaga keluarga sendiri. Gak apa-apa doktif di huru hara begini, gak apa-apa doktif dibilang sekalian jualan, gak apa-apa Kak. Yang penting ada doktif itu membuat semua orang jadi lebih tertib, dan BPOM gak bisa lakukan ya. Doktif sebenarnya adalah versi upgradean dari DRL. Doktif melakukan metode ATM, amati, tiru, dan modifikasi dari cara DRL. Doktif DRL kaitannya dengan SS dan BPOM, mari kita bahas. DRL pertama kali muncul 5 tahun lalu dengan cara dia membongkar skincare awal yang memiliki kandungan berbahaya seperti merkuri dan hidrokinon. Dia menjadi dewa penyelamat karena dia menggunakan uang pribadinya untuk melakukan tes lab, kemudian mengumumkan hasilnya di channel YouTube. Hayo, persis kan seperti Doktif sekarang? Banyak masyarakat Indonesia yang memuja-muji DRL karena dia menjadi dewa penyelamat saat itu, menyelamatkan ibu-ibu dan juga anak-anak gadis dari skincare berbahaya yang beredar di pasaran. Saat itu, klinik Athena belum terlalu banyak yang melirik dan juga Goddess Skin atau produk skincare-nya belum terlalu banyak yang kenal. Sampai mulai dia viral terus-menerus di YouTube dan dia pindah ke TikTok. Di situ namanya semakin naik, sampai akhirnya dia mulai senggol kanan kiri kompetitornya dan muncullah Doktif yang membongkar begitu frontal tentang WT series dan kasus overclaim dari produk-produk DRL. Sampai di sini paham kan apa yang diamati dan ditiru dari Doktif dari DRL? Sekarang mari kita bahas apa yang dimodifikasi Doktif dari DRL. Kesalahan yang termasuk fatal yang dilakukan oleh DRL adalah overclaim yang luar biasa terhadap produk-produk skincare-nya yang dibongkar secara frontal oleh dokter detektif. Oleh karena itu, dia tidak melakukan hal yang sama. Justru, dia melakukan hal yang sebaliknya, mengambil simpati publik dengan cara mengangkat brand-brand yang dianggapnya aman dan merangkul mereka, serta melakukan Doktif Approved kepada setiap brand-brand yang dianggap aman. Sayangnya, ada oknum-oknum di belakang Doktif yang nggak sehat dan membuat dia jadi blunder. Cluenya adalah siapa orang pertama yang menyebut DRL sebagai Suneo? Siapa orang pertama yang menyebut SS dengan sebutan ular? Doktif pun mengadopsi dua istilah ini, Suneo dan ular. Doktif pun sudah tidak objektif membahas produk skincare, tapi mulai mereview hal-hal yang lain yang masuk dalam ranah pribadi dan bukan sekedar produk skincare. Jadi blunder. Doktif juga seolah-olah meremehkan, menganggap enteng, dan menyepelekan arahan dari ketua badan. Sudah jelas-jelas diarahkan, tapi masih ngeyel juga. Sampai tadi pun saya nonton live-nya bersama dengan Dr. Nanang, masih juga kekeh menggunakan Doktif Approved. Padahal itu jelas-jelas sudah diberikan arahan oleh BPOM. Mirip kan dengan siapa yang ada di belakangnya? Yang selalu menyalah-nyalahkan pihak BPOM. Apakah Doktif capek menjadi dokter yang terlalu banyak beramal dan melakukan kebaikan sehingga akhirnya memutuskan untuk terjun ke dalam bisnis skincare dengan cara seperti ini? Memang nggak bisa disangkali bisnis skincare adalah bisnis yang terlalu menjanjikan. Jika tidak, ngapain orang sekaya Hotman Paris yang punya gitu banyak Lamborghini mau ikut-ikutan turun dalam dunia perskincarean? Jelas bisnis skincare sangat menggiurkan. Tonton video yang saya stitch ini yang berisi bagaimana pendapat dokter-dokter yang juga adalah owner skincare terhadap huru-hara dunia perskincarean yang terjadi. Dan coba kalian analisa, jika dokter-dokter yang adalah owner skincare ini juga melakukan hal yang sama persis seperti apa yang Doktif lakukan, apa jadinya dunia perskincarean di Indonesia? Apa nggak tambah pusing kita sebagai masyarakat menghadapi dokter-dokter yang saling mereview produk-produk satu sama lain? Kalian mau nggak setiap FYP kalian itu yang muncul adalah dokter A, B, C, D mereview produk A, B, C, D? Gimana menurut kalian? Silahkan komen di bawah.